Pemerintah Kota Semarang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musrenbang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD, Kota Semarang 2025 hingga 2030 di MG Setos Hotel Semarang, Senin kemarin. Dalam kesempatan itu, Agustina, Wali Kota Semarang menyampaikan bahwa pihaknya akan menerapkan pola pembangunan tematik 5 tahunan dan menekankan pentingnya merumuskan arah pembangunan yang visioner namun realistis, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ia menambahkan bahwa strategi ini sekaligus mengubah pendekatan penganggaran yang sebelumnya cenderung merata ke semua sektor dalam satu waktu. Kedepan, pembangunan akan dilakukan secara fokus dan bertahap sesuai dengan kebutuhan prioritas kota. Dalam forum yang dihadiri 371 peserta dari berbagai unsur mulai dari OPD Pemkot, instansi vertikal, BUMD, akademisi, hingga tokoh masyarakat, Wali Kota menjelaskan bahwa pembangunan 5 tahun ke depan akan dilakukan lebih fokus tematik per tahun. Selanjutnya, tahun 2026 akan diarahkan pada penguatan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagian besar pembiayaan akan dimasukkan dalam forum CSR. Ia pun menyampaikan rencana membentuk kembali forum CSR yang dipimpin oleh kalangan pengusaha agar lebih efektif mendukung pembangunan kota. Sementara di tahun 2027, pihaknya akan berfokus pada pengembangan pariwisata dan ekonomi kerakyatan berbasis produk unggulan daerah. Berlanjut di tahun 2028, prioritas pembangunan adalah terkait dengan peningkatan infrastruktur strategis kota. Sedangkan tahun 2029 fokus pembangunan pada peningkatan daya saing dalam mendukung perekonomian kota. Hingga nantinya pada tahun 2030 dapat terwujud Kota Semarang sebagai pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari dan inklusif. Agustina juga mengajak seluruh warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan demi mewujudkan visi Semarang. Jadi ada konsentrasi setiap tahunnya, kita ada tema yang mayoritas konsentrasi kegiatan kita di tahun 2025 itu apa, 2026 apa, itu tematik supaya fokus. Jadi kita agak merubah sedikit pola penganggarannya yang biasanya tuh semuanya merata dapat supaya semuanya bisa dijalankan. Tapi kalau dalam proses 5 tahun ini kita rubah, kita fokus semua infrastruktur layanan dasar kita selesaikan dulu lah. Jumlah kebutuhan puskesmas terus sama postur dibandingkan dengan rumah sakit swasta terhadap jumlah kebutuhan penduduk dan kesehatan ini berapa? Kalau misalnya di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan rumah sakit swasta itu atau tidak ada layanan primer dari swasta, di situ harus segera dibangun. Kalau nggak postur, ya berarti puskesmas atau nggak rumah sakit. Karena itu penting. Kemudian sekolah juga sama. Layanan dasarnya dan akses, maka kita selesaikan semua urusan sehingga nggak bisa bayar SPP. Tapi gimana caranya membuat kita peraturan itu kita nggak melanggar? Ini sedang dicari formatnya. Mudah-mudahan dan kita akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan supaya kita juga aman dan nyaman. Nah, fokus-fokus itu setelah semuanya landasan rampung dari yang sudah dibangun oleh para pemimpin terdahulu yang belum kecil-kecil, belum selesai, tinggal finishing kita lanjut. Setelah itu kita lanjut. Musrenbang RPJMD 2025 hingga 2030 ini menjadi babak penting dalam menentukan arah pembangunan Kota Semarang 5 tahun ke depan. Dengan semangat kolaborasi dan inklusivitas, Pemkot Semarang berupaya memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan.